Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Almadani. Atau Fatika Zamza. Saya Rifka Herenisa. Hari ini kita sedang berada di Kopi Sepanjang Waktu, tepatnya itu berada di samping Masjid Raya Bintaro Jaya atau biasa kita singkat MRBJ. Nah, di dekat masjid ini tuh ada kopi yang menyumbangkan hampir setengah pendapatannya kepada pembangunan masjid. Ayo kita masuk aja yuk. Let's go. Sebelumnya Bapak, selamat pagi, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ini aja Pak, langsung aja ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih Pak jenis usaha yang sedang Bapak geluti sekarang ini? Jadi gini, ini konsepnya kan bisnis yang berbasiskan masjid ya. Nah, ini alhamdulillah Masjid Raya Bintaro Jaya memiliki usaha atau bisnis yang ternaungi dalam pilar muamalah. Jadi masjid ini ada pilar-pilarnya ya, atau pembagian masing-masing divisinya lah kalau di perusahaan ya. Ada divisi dakwah, ada pendidikan, ada sosial. Nah, ini ada muamalah, namanya pilar ya, pilar muamalah. Nah, pilar muamalah ini terdiri atas beberapa lini bisnis ya. Pertama, kafe kopi, namanya Kopi Sepanjang Waktu. Kemudian ada Freshmart ya, Freshmart itu namanya dapur rumah. Kemudian kita punya food court ya, di sampingnya ini kan ada food court ya. Kemudian di atas itu ada co-working space, namanya Creative Hub. Di sana untuk Muslim Community Event ya, bisa diselenggarakan di atas. Dan di lantai 3 itu ada ruang meeting. Bisnisnya alhamdulillah dari bisnis ini pendapatannya, keuntungannya digunakan untuk biaya operasional masjid. Biaya operasional masjid termasuk mendukung dakwah. Jadi sebagai bisyarahnya para ustadz ya. Nah, di sini kan memang MRBJ terkenal dengan kajiannya ya. Kajiannya itu bisa dilakukan sepanjang masa. Artinya dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, pada subuh, pada maghrib, so ada kajiannya itu insya Allah ya. Nah, itu jadi mungkin dalam sebulan itu ada 60 kajian yang diselenggarakan di MRBJ. Itu alhamdulillah bisa disupport juga dari usaha bisnis ini. Jadi bisnis ini digunakan sebenarnya untuk pemasukan masjid. Next, pertanyaan yang kedua, siapa yang memiliki ide atau inspirasi untuk membangun kopi sepanjang waktu pada awalnya? Oh gini, awalnya itu ada jamaah ya, namanya Kapten Agung. Kapten Agung ini mewakafkan mesin kopi makernya diwakafkan ke masjid. Jadi dia punya usaha kopi di daerah Blok M. Cuman kayaknya kurang berhasil ya. Dia bisnis sama temennya, terus dia mau berkhidmat ke masjid, mesin kopinya ini diwakafkan ke masjid. Nah, kami sebagai pengurus awalnya juga bingung gitu ya. Kita nggak ada yang bisa jadi barista ini, ya gimana? Harus ada keahliannya kan gitu. Akhirnya Kapten, ya udahlah nanti saya kirim baristanya ya, nanti ya dia sampai bantuin gajinya segala macam. Jadi itu awalnya nggak di sini tuh, masih di pantry, di area masjid, di pantry lantai 2 sana kan ya. Jadi udah berjalan sekitar 2 tahun, bentuknya infak. Yang kalau infak kan ya masih 2.000, 5.000, padahal kopinya, kualitas kopinya enak waktu itu. Nah, kebetulan masjid ini punya program pengembangan masjid, sarana pendukungnya ya, sarana dan prasarananya, yaitu mengembangkan pertama lahan parkir. Jadi pengurus membuat jembatan penyeberangan mobil, karena di samping masjid itu kan ada pertokoan landwalk ya. Nah, begitu selesai dibangun untuk jembatan penyeberangan mobil, itu kapasitas kendaraannya yang area parkir dari 40 mobil sekarang bisa sampai 400 mobil. Dan sekarang kapasitas untuk parkir motornya bisa sampai 500 motor. Jadi bukan itu.
Terus setelah jembatan selesai, kita bangunin ini dulu nih warung tenda nih. Ya Pak, ini kan kumuh ya, warung tenda jual mie ayam, soto ya, kayak gitu-gitu ya. Terus kita bangunlah ini desainnya. Ini desainnya model rumah Lombok nih, kalau lihat ininya ya. Di atasnya dia apa namanya, lengkungan gentengnya kayak gitu. Itu awalnya seperti itu. Akhirnya berkembang lah ininya menjadi kafe ini. Dulu baristanya jadi 2 orang, sekarang udah 5 orang. Alhamdulillah. Selanjutnya ya Pak, kapan kopi sepanjang waktu ini mulai didirikan Pak? Oh, ini udah tahun kedua ya, kan peresmiannya di sini, peresmian kan sekitar tanggal 9 April. Nah, itu tahun 2021. Nah, berarti 2019 sebenarnya. Sekitar 2019 awal. Lupa juga tuh kapan, waktu penyerahan wakafnya itu. Tapi waktu pindah di sini itu tanggal 9 April 2021. Next ya, apa saja dampak positif yang dihasilkan untuk masyarakat dari kopi sepanjang waktu dan apa arti kopi sepanjang waktu? Oh gini, manfaatnya pas masjid makin banyak dan mudah untuk ya operasionalnya, untuk pengembangan lainnya. Itu dampaknya. Kemudian ini jadi meeting point jamaah itu akhirnya di sini dengan ini saya bilang jangan hanya kafe aja ya. Nama area ini adalah zona muamalah ya, termasuk yang dapur rumah itu ya. Ini sebenarnya pemilikan sama nih, dapur rumah ini di atas tuh sama, semuanya milik masjid. Oh, masjid kan milik milik Allah kan ya. Nah, betul. Punya Allah nih. Jadi kami karyawannya Allah nih. Nah, manfaat berikutnya adalah untuk jamaah akhirnya punya tempat untuk berkumpul silaturahmi di sini setiap waktu. Dan sebenarnya zona muamalah ini didirikan untuk mengait remaja-remaja atau anak-anak milenial. Remaja kan sukanya kemana nih? Ke kafe mana. Nah ini biar di sini nanti kalau udah azan, langsung bisa ke masjid. Tujuannya kayak gitu awalnya, kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa manfaat sekarang banyak remaja justru ada yang keluar kan, lihat ada anak kalau ada family kan ya, terus ada ya kalau bapak-bapak ya jamaah banyak. Termasuk ini apa namanya ada yang deal bisnis tuh, coba lihat di sana itu ada dari tadi tuh lagi deal bisnis tuh, deal bisnis. Jadi cukup beli kopi 1 cup aja, dia bisa deal bisnisnya. Saya nggak tahu bola berapa, tapi harapannya mereka sadar diri bahwa kalau udah deal bisnis itu masih infak masjid lah, nggak gitu loh, kan dealnya di arah masjid. Kalau kopi sepanjang waktu, nah ini kopi dulu namanya kopi 5 waktu. Kan untuk 5 waktu itu maksudnya 5 waktu sholat gitu ya. Hanya ternyata kok sudah ada hak paten dari orang lain. Akhirnya diganti kopi sepanjang waktu. Ini sudah jadi inget nih, apakah sudah didaftarkan hak patennya ya? Nanti saya. Dan ini yang beli itu tidak hanya ini loh apa orang muslim di sini juga. Kemarin tuh ada orang bule-bule tuh beli di sini loh. Ya bisa tunjukin ya. Di sini orang gereja itu belinya sini. Mungkin habis kebaktian sini. Kan kemarin saya tanya, loh kenapa kalian beli di sini gitu? Oh enak ini kopinya. Ini jangan difoto. Nanti malu. Nah ini bule-bule nih. Bule-bule. Ada bule-bule anak-anak kecil. Kayak apa ya? Yang minuman yang kayak boba-boba gitu kan ada dijual juga ya. Ini anak-anak bule kecil-kecil tuh juga suka. Kemarin saya kasih hadiah aja, saya kasih komplimen kopinya. Selanjutnya ya Pak, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan profit dan impact dalam social enterprise kopi sepanjang waktu? Menyeimbangkan Profit dan impact. Oh, kalau profit insya Allah ini bisa berkembang terus ya. Jadi kopi kita mau ganti mesin kopi yang lebih bagus dan lebih modern lagi ya. Karena usianya udah 5 tahun. Ini ya, kita lagi survei untuk beli kopi ini minggu depan. Kita udah putuskan. Jadi kalau kemarin wakaf ya
Kemarin itu juga kita kan ini dapat sponsorship juga dari bank syariah di Indonesia, bank syariah gitu ya, karena mereka melakukan branding di food court itu ya. Dapatlah dana, nanti kita tambahin dari kas yang ada, kan kita punya profit itu ya. Nah itu harapannya bisa lebih stabil ininya mesinnya. Artinya kalau ada kan suka ada order dari catering tuh ya, itu bisa 1000 botol. 1000 botol lah itu. Nah ini kita mau pendekatan sana nanti. Kalau ada wedding event gitu, cateringnya tuh pesan kopinya di sini 1000 botol atau apa, nanti kalau kita provide kayak gitu nanti bisa diiniin apa namanya kalau mesinnya lebih bagus kan ya lebih tahan lah kayak gitu ya. Kalau impactnya otomatis ya profitnya nambah, ya impactnya layanan ke jamaah dan masyarakat sekeliling akan lebih baik lah insya Allah. Next ya, bagaimana cara mengenalkan bisnis model kopi sepanjang waktu ke publik pada awal? Ini kita tahu kita adalah captive market ya, sebenarnya ada untuk jamaah. Jadi kita memang promonya kita lakukan secara digital karena kita MRBJ ya, MRBJ itu kan punya medsos. Coba cek ya, MRBJ di IG-nya aja ya, IG-nya MRBJ Tangsel. Dia itu followernya udah 35,6 ribu, kan banyak ya, termasuk kalian banyak. Nah itu 35 ribu. Kalau MRBJ TV itu kita ada YouTube-nya ya, YouTube-nya itu 300 ribu, 500 ribu ya, 100 ribu kali ya, 100 ribu follower ya, subscriber ya kalau YouTube ya. Nah ini kekuatan sosial media, jadi kita juga kerjasama dengan tim multimedia untuk mempromosikan ini apa namanya kopi sepanjang waktu ini. Jadi ada IG, ada Facebook, terus WAG ya, WhatsApp ya, kan ada grup-grup jamaah kayak gitu ya. Kita suka promo-promo gitu ya. Mau tahu promonya nggak? Enggak. Boleh. Ini kopinya. Gitu, promosi ya. Promosi cara ini bikin kopinya. Supaya masyarakat tahu ya. Iya. Iya. Yang gini, terus ini ada fotonya lagi ada promo. Misalnya Jumat Berkah. Kita harganya ada diskon. Ya diskon ya. Nah, tadi apa namanya? Sama sampaikan juga bahwa kita nggak semata bisnis. Jadi kopi ini, kafe ini juga memberikan voucher gratis 1 cup kopi per hari Jumat untuk guru-guru yang mengajar Al-Quran di MRBJ. Di sini kan ada TPQ ya. TPQ itu santrinya itu 650 santri. Itu di sini. Dan santrinya bolak-balik sih, dia ngaji Quran ya, tilawati gitu. Tilawati atau berarti ya, ngaji Al-Quran. Nah guru-gurunya itu ada 65 guru. Nah itu dapat gratis. Kemudian halakoh Quran, jadi ngajar Quran itu orangnya juga, gurunya juga banyak. Itu banyak ya, mungkin 50-an guru juga itu ya. Kita kasih voucher gratis untuk nukerkan dengan kopi. Ini caranya masjid, caranya kafe ini memuliakan guru ya dengan memberikan gratis kopi. Nah pada waktu Hari Anak Nasional di tanggal 31 Juli kemarin, 1 minggu kemudian kita buatkan kita menerima anak magang disabilitas. Jadi anak yang tunarungu atau ada tunanetra itu jadi barista di sini. Bisa kerja ya. Kerja di sini, magang. Jadi kita ya welcome. Pak, seperti apa suka duka yang dirasakan selama menjalankan usaha ini, Pak? Suka dukanya banyak sukanya ya, kan profit, alhamdulillah ya bisa mensupport masjid, jamaahnya senang kayak itu ya, dan kopinya relatif enak kan ya. Ini kopinya oke nih, udah nyobain belum? Udah tadi enak banget. Enak ya.
nanti bawa pulang satu cup ya buat kalian. Terima kasih ya. Pertanyaan terakhir Pak, apa harapan terbesar untuk kopi sepanjang waktu di masa yang akan mendatang? Nah gini, kita punya cita-cita bisnis model ini itu bisa di-copy paste ke masjid-masjid yang lain. Jadi diharapkan kalau masjid lain mungkin habis isya setengah 8 pulang. Di sini setiap hari itu bisa sampai jam 9. Kalau hari Sabtu malam Minggu gitu, hari Minggu malam gitu ya, itu bisa sampai jam 10 malam. Ya, jadi tempat destinasi wisata religi di sini. Iya, betul. Habis kajian ke sini, itu bawa family-nya. Jadi nggak hanya kafe yang rame juga belilah di food court itu. Ada yang beli sayurnya organik. Sayur organik ini. Juga sayur organik langsung dari petani yang ada di Cugenang Puncak. Dia supplier, dia tuh total buah segar ya. Nah, kebetulan jamaah sini juga. Nah, dia supaya ke kota buah segar ini ke dapur. Nah, dapur rumah ini sekedar info juga. Itu adalah bisnis model yang berbasiskan masjid yang memenangkan Indonesia Syariah Economy Festival yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Waktu itu masuk 5 besar. Nah, itu kan dari remaja masjid yang idenya itu. Nah, kami dari pengurus merealisasikan bentuknya menjadi dapur rumah ini. Terima kasih ya Pak, sangat inspiratif sekali ya. Ya Allah, terima kasih atas waktunya. Itu dia dari kami. Kurang lebih. Ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu keseruan kita teman-teman. Kamu udah lihat kan bagaimana jawaban dari manajer yang tadi itu sungguh inspiratif sekali untuk masa depan kita nanti. Benar-benar menjadi contoh yang sangat baik. Tepuk tangan. Oke, sekian dari saya. Saya mewakili teman-teman saya. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.